Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, perenungan, perbedaan antara perenungan dan pengetahuan akan Allah. Nah, di sini Nisa tuh membedakan antara kontemplasi dan pengetahuan. Coba baca, Arvin lagi, yang keras. Ya. Beda antara perenungan akan Allah dan pengetahuan akan Allah. Perenungan dan kontemplasi jiwa akan Allah harus dibedakan dengan pengetahuan akan Allah. Ya. Allah telah memberitahu kita bahwa kebahagiaan itulah dalam mengetahui tentang Allah, tetapi dalam memiliki Dia di dalam hati kita. Tulis Gregorius, pada puncak perenungan spiritual, manusia dekat dengan Allah dan fitur-fitur ilahi yang ada di dalam dirinya dinyatakan kepadanya. Namun, bahkan pada saat itu pun pengetahuan sejati tentang Allah tidak mungkin terjadi. Betapapun hebatnya jangkauan penglihatannya, tidak ada makhluk yang dapat sepenuhnya keluar dari dirinya sendiri. Dan apapun yang dilihatnya, ya hanya melihat dirinya sendiri. Bahkan ketika ia mengira bahwa ia melihat sesuatu yang lebih tinggi secara alamiah, ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat keluar dirinya sendiri. Hal ini terutama berlaku ketika kita mencoba untuk mengenal Allah. Terus? Allah sebagaimana Dia dikenal oleh manusia hanyalah sebuah gambaran yang telah diintuisikan oleh pikiran dan digariskan dalam usaha menuju Dia. Dalam perenungan makhluk intelek, pikiran melampaui pengetahuan yang diberikan oleh indera, dan dengan menduga-duga pikiran berusaha memahami apa yang luput dari indera. Setiap orang mendekati apa yang dia cari dengan cara yang berbeda dan kemudian mencoba untuk mengekspresikan konsep yang telah dia bentuk tentang objek dengan mencoba membuat makna kata-katanya sesuai sedekat mungkin dengan apa yang dia alami, yang dia pahami. Dengan demikian, bahasa dan kondisi hanya bersifat simbolis. Ketika kita berbicara tentang Allah, nama-nama yang kita gunakan tidak berfungsi untuk memperkuat konsep yang dapat diandalkan yang kita miliki tentang Dia, tetapi hanya merupakan simbol-simbol atau analogi yang menunjukkan ini dia atau menunjuk kepadanya. Oleh karena itu, kata-kata ini tidak memiliki makna di luar pengalaman aktual di mana signifikansi atau simbolisme mereka terungkap dan disadari. Pikiran manusia berjuang untuk memahami natur tertinggi yang tidak dapat dijangkau dan untuk mencapai kontak dengannya. Pikiran tidak cukup perseptif untuk melihat dengan jelas apa yang tak terlihat. Tetapi pada saat yang sama ia tidak mampu mendekati dan menebak-nebak apa yang dia cari. Pikiran mampu menebak sebagian dari objeknya melalui deduksi dan kesimpulan, dan ia melihat aspek lain melalui kemustahilan persepsi yang sebenarnya. Pemahaman bahwa objek ini berada di luar pemahamannya adalah pengetahuan sejati tentangnya. Pikiran dapat memahami apa yang bukan merupakan bagian dari natur Allah, tetapi tidak memahami apa yang seharusnya dipahami tentang Dia. Inilah alasan mengapa Allah memiliki banyak nama, dan hanya dalam totalitas nama-nama, inilah pikiran manusia dapat mencoba mengungkapkan pengetahuan tentang Allah yang dapat diperoleh melalui perenungan. Nama-nama ini seperti percikan api yang berkedip-kedip, yang tidak dapat membuat makna yang dikandungnya terlihat sepenuhnya. Tetapi ketika ia mengambilnya ke dalam diri kamu, melalui iman kamu akan meletakkan diri kamu di bawah Dia yang akan masuk ke dalam diri kamu dan berinkarnasi di dalam diri kamu. Karena kamu adalah tahtanya, dan kamu dapat menjadikan dirimu sebagai rumahnya. Oke, sampai di situ. Nah, teks ini intinya ngomong apa? Menurut saya, Pak, iya. Pengetahuan tentang Allah itu tidak cukup. Tapi bagaimana cara kita memiliki pengenalan akan Tuhan? Maksudnya tentang relasi kita dengan Tuhan. Oke,
Kalau kaitannya dengan perenungan itu apa? Perbedaannya apa antara perenungan dan pengetahuan akan Allah? Iya kan? Kalau menurut saya Pak, kalau Nah, pengetahuan akan Allah itu kayak contohnya kita belajar tentang di kelas-kelas itu pengetahuan, maksudnya dia kita terima dari dosen-dosen. Namun kalau perenungan itu bagaimana cara kita merenungkan materi yang disampaikan oleh dosen itu dalam kehidupan kita sehari-hari. oke. Kalau pengetahuan kita dapat dari luar. Kalau perenungan apa? Hah? Apa yang didapat direnungkan di dalam diri. Iya, begitu. Oke, benar? Kalau pengetahuan tadi, pengetahuan akan Allah itu eh, hah? Selalu di luar jangkauan manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, pengetahuannya nggak akan cukup ya untuk bisa menjelaskan Allah. Artinya dia bisa menjelaskan Allah, bisa, tapi nggak pernah sempurna. Nggak pernah bisa dapat A atau 100. Karena apa? Allah itu di luar jangkauan dia gitu. Ya. Nah, sedangkan perenungan apa? Perenungan di sini Nisa bicara tentang apa? Dia mengatakan bahwa dengan ilahi yang ada di dalam dirinya yang akan kepadanya. Iya. Maksudnya itu dengan apa yang sudah disimpulkan Nah, itu direnungkan di dalam diri sendiri. berarti lebih kepada tadi apa? Perenungan itu lebih kepada ada apa? Kalau kalau pengetahuan kan ini ya. Kalau pendekatan kita adalah pengetahuan, ya, maka dia katakan begini. Betapapun hebatnya jangkauan penglihatan, tidak ada makhluk ya misalnya kita ini yang dapat sepenuhnya keluar dari dirinya. Apapun yang dilihatnya, ia hanya melihat dirinya sendiri. Bahkan ketika ia mengira bahwa ia melihat sesuatu yang lebih tinggi, secara alamiah ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat keluar dari dirinya sendiri. Oke? Eh, Maksudnya adalah kamu ya tidak bisa melihat sesuatu yang di luar dari dirimu sendiri. Nah, ini berlaku juga kalau kita mau mengenal Allah. Nah, sehingga memang kita diajarin nggak cukup belajar tentang atau mengetahui tentang Allah, tetapi punya pengalaman, punya relasi. Nah, itu yang disebut sebagai perenungan. Nah, ini sekarang ini, perenungan itu apa kok? Relasi itu, pengalaman itu apa? Coba. Misalnya pikiran tentang Allah itu nggak memuat, nggak sanggup. Tapi manusia itu juga diperlengkapi apa? Pikiran memang nggak bisa memahami Allah, tapi kita disuruh untuk merenung. Nah, berarti manusia dibekali apa? Bukan hanya pikiran, tetapi apa? Hmm? Tapi manusia dikasih apa di sini? Nih, pikiran manusia berjuang untuk memahami natur tertinggi yang tidak dapat dijangkau. Pikiran tidak cukup perseptif, pikiran memang terbatas, pikiran bisa menebak, ya bisa membuat kesimpulan deduksi. Oke?
Tetapi ternyata nggak cukup. Nah, manusia dibekali apa? Apa? Iya, fitur ilahi itu misalnya lebih tepatnya apa? Manusia dikasih apa? Loh, baca dong di situ. Kok bingung sih? Ini loh. Oh, kecil deh. Nah, ini. Hmm? Ayo, kalau kita mau merenung nih tentang Allah, nggak cukup hanya dengan pikiran, tetapi juga apa? Ya kan Allah itu terlalu kompleks, terlalu besar untuk hanya dimuat dengan pikiran kita. Pikiran kita kan dengan kata-kata kita, dengan bahasa kita, dengan konsep kita itu nggak cukup. Sehingga upaya untuk mengetahui tentang dia, menjelaskan tentang dia itu akan selalu tidak lengkap. Sama seperti dia ngomong tadi. Kamu kamu hanya bisa melihat dirimu sendiri ketika ia mengira bahwa yang melihat sesuatu ini secara alamiah ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat keluar dari dirinya sendiri. Ya, tidak bisa melihat keluar dari dirinya sendiri gitu. Nah, makanya di sini manusia itu harus punya apa? Hah? Apa itu? Iya, manusia harus punya yang namanya peran iman. Oke? Nah, di sini misalnya di sini ya dia katakan, oh, habis baterai. Nah, ini nggak pecah. Oke. Nah, peran tadi siapa yang ngomong peran iman itu? Ya, maksudnya apa? Iman adalah alasan kita di mana kita untuk apa ya tetap ingin mencari dia. Kalau kita mempunyai iman maka kita akan dia. Sebagaimana kita meskipun kita kalau kita tidak punya iman, mana mungkin kita mau mencari Tuhan atau Allah. Jadi sudah percaya sama dia otomatis kita iman itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Iya. Nah, di sini Nisa mendeskripsikannya di sini makanya di dalam perenungan nih pikiran melampaui pengetahuan diberikan oleh indera. Jadi melampaui penglihatan, pendengaran, penciuman, penginderaan lah. Ya. Pikiran kita berusaha memahami apa yang luput dari indera. Apa sesuatu yang di luar indera itu? Itu iman. Coba baca Ibrani 11. Iman adalah segala sesuatu yang harapkan lihat itu berarti di luar indera. Berarti itu apa? Iman. Ngerti di sini. Ya. Maka di dalam perenungan pikiran itu harus keluar dari keterbatasannya. Kalau hanya ada pengetahuan, udah jelas pikiran kita kalah. Ngerti? Pikiran kita terbatas. Terbatas oleh indera kita. Indera kita itu kayak penglihatan, pendengaran, gitu ya. Terbatas oleh penglihatan. Nah, maka
kita harus keluar dari itu dengan iman. Ya, coba baca Ibrani tadi. Ada yang bawa Alkitab nggak? Tahu, kita buka Ibrani pasal 11 ayat 1. Satu orang bacain. Iman adalah dan tidak segala sesuatu yang tidak kita lihat. iya. Dasar berarti fondasinya dari segala hal yang kita harapkan dan bukti dari segala hal yang tidak kita lihat, yang kita tidak bisa lihat. Nah, kita nggak bisa lihat Allah, kita nggak bisa mencerna Allah itu, lihat aja nggak bisa, apalagi memikirkannya kan, mengonsepkannya kan, karena di luar indera kita, di luar kemampuan kita. Nah, akhirnya kita perlu apa? Iman. Nah, pikiran berusaha memahami apa yang luput dari indera. Nah, maka merenungkan kita harus memakai yang namanya iman. Jadi di sini iman memainkan peranan penting di dalam perenungan akan Allah. Karena iman itu satu-satunya yang bisa melampaui indera kita. Oke? Nah, ini kan coba kamu baca ini ya. Namun, ini nama-nama ini seperti percikan api yang berkedip-kedip yang tidak dapat membuat makna yang dikandungnya terlihat sepenuhnya. Tetapi ketika kita mengambilnya ke dalam dirimu, melalui imanmu, kamu akan meletakkan diri kamu di bawah kuk Dia yang akan masuk ke dalam diri kamu dan berinkarnasi di dalam diri kamu. Karena kamu adalah tahtanya dan kamu dapat menjadikan dirimu sebagai rumahnya. Jadi akhirnya dengan iman itu kayak semacam kita buka pintu, Allah masuk, membiarkan Dia masuk untuk berdiam dalam diri kita. Nah, berarti pikiran itu selalu mau menangkap Allah. Tapi Allah masih jauh, makin nggak bisa kamu tangkap. Ini dengan pikiran manusia. Ya, kayak apa ya? Makin ditangkap, makin kabur Allahnya. Apa yang namanya jinak-jinak merpati. Nah, itu ada pikiran. Tetapi kalau kamu punya iman, di sini Allah nggak perlu dikejar, Dia masuk. Masuk dalam diri kamu menjadi tempat apa? Baiknya, jadi rumah buat Dia. Nah, kalau pikiran itu transendensi Allah. Ini Allah itu yang transenden. Artinya Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, transenden. Tapi dengan iman, Allah itu jadi iman. Allah itu di sini dikatakan apa? Masuk ke dalam diri kamu dan berinkarnasi di dalam diri kamu. Nah, justru dengan iman, Allah itu malah masuk. Iman itu kayak kamu buka hati, persilakan Dia masuk. Itu iman. Ya. Kamu buka hatimu, biarkan Allah itu dikatakan bertakhta di dalam diri, menjadikan dirimu sebagai rumahnya. Oke. Maka kita belajar Allah, nggak cukup pengetahuan tentang Allah, tapi ada perenungan tentang Allah. Itulah melibatkan iman tadi. Ya,
Karena apa? Kita kejar Allah, kita nggak akan bisa dapat nangkep, makin jauh dia. Makin kamu kejar, makin jauh. Tapi justru Nisa mengatakan, melalui iman kamu, nah Allah yang datang. Nggak perlu kamu cari, nggak perlu kamu kejar. Oke? Nah, ngerti ya? Nah, sekarang apa novelty yang kamu temukan di sini? Ayo, kasih komentar. Ya, nih, oke. Mau. Ternyata mengenal Allah itu tidak cukup pengetahuan kita, tetapi bagaimana cara kita mempunyai iman yang aktif dalam dalam kita mengenal Allah. Maksudnya punya iman yang aktif yang terus menerus, bukan cuma kita punya iman, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Iya. Oke, jadi aktif ya. Makanya tadi di sini dikatakan kayak ada percikan api yang berkedip-kedip yang tidak dapat membuat makna yang dikandung terlihat sepenuhnya gitu ya. Tapi kita mengambilnya ke dalam dirimu lewat imanmu, kamu letakkan aja di situ, lalu kamu bersama dengan dia. Ya, oke, ini benar ya. Apalagi? Good. Ada yang mau kasih komentar lagi? Coba baris ini 1, 2, 3, 4, 5 baris pertama. Ada? Ini dulu, ini baris pertama. Baris pertama ada? Iya nih, satu baris belakang. Satu kolom lah, bukan baris, sorry. Satu kolom. Ada. Ini kolom kedua. Oh, Nenong ada, ya. Mengenal Allah itu bukan hanya dari pikiran kita, tetapi dengan melalui natur. Natur maksudnya apa? Natur yang diterapkan menyerupai dengan Kristus. Natur, maksudnya melalui iman tadi ya. Kita mengenal Allah, merenung Allah dengan iman. Nah, kalau misalnya di sini ya, kalau dengan iman, mungkin di sini kamu akan bertanya ya, atau kamu menemukan apa di sini. Berarti kamu kan bisa ngomong, kalau gitu iman itu akan muncul ketika memang manusia itu menyadari keterbatasan dia. Kalau dia masih merasa sok tahu tentang Allah, bakal dia punya iman nggak? Hah? Ya dia merasa udah tahu Allah kan, bisa ngetahui Allah kan. Maka padahal sesungguhnya dia merenungin tentang Allah nggak? Enggak, dia hanya tahu Allah aja. Nggak pernah dia punya merenungi Allah karena dia nggak punya iman. Nah, jadi hati-hati. Kita belajar teologi itu juga seperti itu. Kamu pengetahuan tentang Allah atau kamu merenungi Allah? Itu dua hal yang beda loh. Ya kan? Pengetahuan tentang Allah, iya, saya bisa kasih kamu nilai. Karena ada penilaiannya, ada objeknya. Ya, kamu bisa menulis paper tentang Allah, bisa publish di jurnal terkenal pun dapat nilai A. Itu pengetahuan tentang Allah. Tapi Nisa bilang, kamu nggak akan bisa dapat dia gitu. Kamu nggak akan bisa dapat dia kalau hanya pengetahuan Allah. Karena kamu udah merasa dekat sama dia, ternyata dia pergi lagi. Nih misalnya kan, mana tadi ya? Ini kan tadi kan dia ngomongnya gini kan. Nah, atau di sini deh kalimatnya lebih jelas ini.
Allah itu seperti percikan api yang berkedip-kedip yang tidak dapat membuat makna di kandungan terlihat sepenuhnya gitu. Tetap misteri gitu. Ya, mana lagi tadi ya dia katakan. Nah nih, setiap orang yang mendekati apa yang dia cari dengan cara berbeda dan kemudian mencoba untuk mengekspresi konsep yang telah dia bentuk tentang objeknya dengan mencoba memahami makna kata-kata yang sesuai dengan mungkin dengan apa yang dia pahami. Ya kan? Tapi itu eh, hanya tentang dia gitu. Nih, ini tetapi hanya simbol-simbol atau analogi yang menunjukkan dia atau menunjukkan kepada yang alihkan itu kata-kata ini tidak memiliki makna di luar pengalaman aktual di mana signifikansi simbolis mereka terungkap disadari. Jadi kata-kata itu gak ada pengalamannya. Kata-kata itu cuma pengetahuan, tidak ada pengalaman. Jadi walaupun misalnya kamu bisa bikin paper bagus atau bikin buku bagus tentang Allah, bahkan bisa dipublish di jurnal internasional sekalipun, kamu cuma hanya punya pengetahuan tentang Allah, kamu nggak punya pengalaman dengan dia. Nggak cukup. Beda kalau kamu punya perenungan dengan dia. Berarti kamu punya pengalaman dengan dia. Karena apa? Kamu nggak pakai pikiran lagi, tapi kamu pakai iman. Ya. Nah, kalau pakai iman berarti Allah dengan kamu tuh jadi dekat. Di sini dikatakan apa? Kamu adalah tahtanya dan kamu dapat menjadikan dirimu sebagai rumahnya. Berarti Allah itu datang ke dalam dirimu. Kamu jadi bait Roh Kudus kata Paulus. Ya, dia berinkarnasi di dalam dirimu. Nah, itu perenungan akan Allah. Beda dengan pengetahuan tentang Allah. Ya. Nah, jadi novelty yang kita bisa temukan di sini. Beda antara pengetahuan dan perenungan tentang Allah. Pengetahuan itu mengandalkan pikiran-pikiran manusia yang terbatas, sedangkan perenungan itu mengandalkan pengalaman berdasarkan iman tadi. Ya. Kalau pengetahuan itu Allah itu kamu gapai tapi tidak pernah bisa kamu gapai. Tapi kalau perenungan ya kamu bisa menggapai Allah. Oke, gitu ya. Pada dasarnya masih Ya. Kalau pengetahuan kita tentang Allah bisa terbatas untuk melihat Allah, akan tetapi melalui doa kita bisa melihat hal yang sebenarnya. Kalau secara pengetahuan mungkin kita bisa sesat, tetapi melalui doa kita bisa menemukan hubungan kita yang lebih intim dengan Allah. Iya. Jadi ada pengalaman-pengalaman intimasi dengan Allah yang sebetulnya tidak bisa dikata-katain. Makanya tadi ada istilah ekstase ya. Ada ekstase. Jadi di luar kata-kata manusia. dari saya. Mhm. Kalau dari saya sendiri itu pengetahuan ada 3 hal yang tidak bisa terpisah. Pengetahuan, perenungan, di dalam perenungan itu pasti ada iman dan tindakan dari iman. Jadi ketika pengetahuan itu sudah ada, terus disempurnakan oleh perenungan oleh iman itu sendiri dan akan menghasilkan sesuatu yang baru. Bukan hanya dalam perenungan atau sebatas perenungan itu sendiri. Dalam hal ini dia memunculkan tindakan baru untuk semakin dekat dengan Allah dengan mencari cara untuk semakin bergumul atau semakin dekat lagi. Ya, jadi perenungan itu nggak akan habis-habisnya gitu ya. Perenungan itu seperti tadi Nisa bilang ada selalu sesuatu yang baru ya. Oke. Nih ya, perenungan akan Allah harusnya tak terbatas. Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkannya. Ya. Sehingga ya memang kadang-kadang ya kita hanya hening aja gitu. Kita nggak bisa berkata-kata karena kata-kata itu juga percuma, nggak bisa menjelaskan juga.
Ya. Nah, salah satunya ya memang waktu kita berdoa itu ada hesikesem, keheningan batin itu. Mencari Allah di dalam kesunyian itu, dalam keheningan. Karena memang Allah itu hanya bisa dicapai kalau kita hening. Kalau kamu hening, kamu punya iman, kamu buka dirimu, berbicara sama dia gitu. Ya. Oke deh. Sekarang kita lanjut lagi, kalau nggak selesai nanti. Sekarang ini ya, dua jenis nama ilahi dan ketidakmampuannya dalam mendefinisikan Tuhan. Coba baca siapa ya? Cowok deh. Krisman. Yang keras. Dua jenis nama-nama ilahi dan ketidakmampuannya dalam mendefinisikan Tuhan. Gregorius mengikuti pemikiran Basilius Agung dan membedakan dua jenis nama-nama ilahi. Beberapa nama bersifat negatif dan berusaha untuk mengekspresikan keilahian dengan menunjukkan bahwa sifat-sifatnya adalah kebalikan dari sifat-sifatnya ciptaan. Makna dari masing-masing nama ini hanya menunjukkan ketidaksamaan dari hal-hal yang kita pahami, tetapi tidak menjelaskan naturnya yang sebenarnya. Kelompok ini tidak hanya mencatat nama-namanya yang bersifat apokotis atau meniadakan, tetapi juga nama-nama positif yang mengindikasikan ketiadaan dan kebalikannya. Iya. Gregorius mengatakan bahwa bahkan nama dia yang baik tidak lebih dari sekedar menyatakan bahwa Allah tidak jahat dan bahwa dia adalah antitesinya. Ketika kita menyebut Allah sebagai sumber, kita mengindikasikan bahwa dia tidak memiliki sumber dan kekal. Nama-nama ini adalah daftar hal yang lemah dan jahat yang bukan Allah. Nama-nama ini mencerminkan kemajuan pikiran ketika ia memurnikan dirinya sendiri dan menjadi semakin abstrak, dan pendakiannya menuju pengetahuan Allah yang tak terlukiskan. Jenis nama lainnya berasal dari tindakan dan energi keilahian karena dia yang pada dasarnya tidak terlihat menjadi terlihat melalui aktivitasnya, dan dia dapat dilihat dalam hal-hal di sekelilingnya. Nama-nama itu juga tidak memadai bagi keberadaan Allah. Dia yang di atas segala nama menerima banyak nama berbeda dari kita karena kasih karunia-Nya kepada kita. Beraneka ragam nama-nama ini tidak lebih aktivitas Allah yang berhubungan dengan kita. Nama-nama ini juga membantu memperkuat ortodoksi kita mengekspresikan segala sesuatu yang kita pikirkan dengan keilahian dalam sebuah nama. Dan tidak ada nama yang telah diprediksikan tentang Allah yang tidak mewakili sebuah konsep tertentu. Namun tindakan-tindakan tidak memberi kita konsep tunggal tentang penciptaannya. Jika saya ingin mengetahui sesuatu tentang pikiran dan kamu menunjukkan kepada saya bukti pasir yang tertiup angin atau debu yang diterbangkan angin, kamu belum memberi saya jawaban atas pertanyaan saya. Yang dapat kita ketahui dengan mengamalkan salah aktivitas alam adalah sumbernya. Mukjizat yang dapat diamati di alam semesta adalah dasar dari konsep teologi yang menyatakan bahwa Allah itu bijaksana, maha kuasa, baik, lurus, diberkati bekal hati, juru selamat, dan seterusnya. Mukjizat menyatakan bahwa ciptaan, kemuliaan, dan kesabaran Allah tetapi tidak secara keseluruhan karena energi ilahi dinyatakan di dalamnya hanya sebagian. Iya. Mukjizat yang terjadi di dunia tidak memberikan bukti yang jelas tentang sesuatu yang menjadi sumber energi. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang natur yang menjadi sumber kekuatan ini. Karena Allah melebihi kemampuan persepsi manusia. Dunia diciptakan terlalu kecil untuk menempuh kebijaksanaan, kekuatan, dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, ataupun menjadi gambaran yang utuh dan benar dan keilahian. Dari kesaksian kitab suci, tulisan Gregorius, kita tahu bahwa keilahian tidak dapat diluluskan dan tidak dapat diberi nama, dan kita menegaskan bahwa setiap nama bagi yang kita ketahui melalui sesuatu hal yang sesuai dengan kodrat manusia kita atau melalui kitab suci hanyalah sebuah penafsiran dari sebuah konsep tentang keilahian. Nama-nama Allah adalah hasil penemuan pikiran manusia yang telah mencoba mengungkapkan pengetahuan tentang Allah dengan menggambarkan apa yang telah diintuisikan atau direnungkan. Dalam hal ini nama-nama ini memiliki kegunaan tertentu.
Tetapi nama-nama ini dapat menjadi berhala palsu ketika pikiran melebih-lebihkan nilai yang terbatas dengan menganggap bahwa nama-nama itu memanai baik Allah. Dalam menghadapi Eunomia. Tertulis menulis bahwa guru mereka yang sesat secara terang-terangan telah membuat berhala dari pendapatnya sendiri. Ia telah menghilangi makna dari kata tidak original dalam pertimbangan. Hal ini bukanlah sebuah kualitas yang secara relatif dapat dikaitkan dengan wilayah, tetapi ia berpendapat bahwa ketidakkesiapan itu sendiri adalah hal atau pilihan. Dalam polemiknya melawan Eunomius, Tertulis dengan cermat memeriksa nama-nama Allah dan menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari nama-nama tersebut yang benar-benar atau secara memadai menuju kepada esensinya. Yang menunjukkan bahwa kitab suci tidak menyatakan esensi pilihan atau memberitahukannya karena hal itu musnah untuk dipahami dan tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi mereka yang ingin tahu. Para penulis kitab suci tidak mementingkan diri mereka sendiri untuk memberikan nama kepada kehadiran karena dia lebih unggul daripada semua nama. Bahkan nama misterius dari dia yang ada yang dikenal melalui waktu itu tidak memuaskan, justru nama ini yang tidak memenuhi syarat dan tidak memprediksikan apapun tentang subjeknya yang bersaksi tentang kebenaran bahwa Allah tidak memiliki nama yang tidak dapat diberi nama. Beberapa nama berusaha untuk mengungkapkan konsep tentang keberadaan Allah dan yang lainnya berusaha untuk mengungkapkan cara keberadaannya. Tetapi jika hari ini Allah tidak dapat dilukiskan dan tidak dapat dijelaskan dengan apa yang telah dikatakan tentang dia. Tertulis menulis sebagai kesimpulan kita tidak dapat mengatakan apapun tentang Allah kecuali bahwa dia adalah dia karena hal itu telah menyatakan dengan kata-kata akulah dia. Iya. Oke. Nah, ini jelas tentang apa ini? Nama Allah itu? Nama Allah itu apa? Di sini Gregorius menekankan apa? Bahwa dia menyampaikan kritik kan kepada kaum Eunomian atau dari gurunya Eunomius yang mendewakan atau menjadikan nama-nama Allah itu sebagai satu objek pemujaan, ya kan? Mereka mengatakan ya nama Allah itu ya Allah itu sendiri. Nah, itu keliru. Misalnya nama Allah Yahweh. Namanya Yahweh. Ya Allah itu ya Yahweh, nama itu. Menurut Gregorius bukan, itu nama. Bukan Allah. Hartono yang mana? Hartono. Ini kan Hartono. Ini apa? Hartono. Bukan, itu Hartono. Ini nama, tapi bukan Hartono. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi nama Allah tidak identik dengan Allah. Oke. Nah, manusia cenderung menjadikan nama-nama Allah itu sebagai objek pemujaan atau bahkan mengidentifikasi itu adalah Allah. Nah, Gregorius di sini mengingatkan bahwa apa? Nama-nama itu hanyalah alat bantu. Alat bantu manusia dalam memahami Allah. Bukan representasi yang sempurna. Jadi kalau yang disebut dengan Hartono bukan namanya. Ini nama simbol. Ini simbol semua. Oke? Yang disebut Hartono namanya atau itunya? Ya. Nah, nama itu hanya sebagai simbol, tapi bukan Allah itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Ini karena apa? Memang sekali lagi,
keterbatasan kita dalam memahami Allah, sehingga manusia memakai bahasa. Nah, dalam bahasa itulah ada namanya simbol-simbol atau nama-nama itu. Ya. Nah, nama-nama itu ada dua macam. Ada nama yang bersifat negatif. Misalnya Allah itu nggak terpahami. Allah itu tidak terkonsep. Allah itu tidak bisa didefinisikan. Allah itu bukan panjang, bukan lebar, bukan sempit, bukan luas, bukan apapun lah. Tapi ada nama-nama yang sifatnya positif. Misalnya Allah itu kasih, maha adil, maha suci, maha kuasa. Ya, tapi itu hanya nama atau sifat, bukan Allah itu sendiri. Paham nggak? Semoga paham ya. Oke. Nama, sekali lagi, mau nama yang bersifat negatif maupun nama yang bersifat positif, itu hanya keterbatasan atau hanyalah ketidakmampuan bahasa manusia untuk secara penuh dan akurat menggambarkan Allah atau esensi Allah. Jadi Gregorius di sini berargumen bahwa semua nama, mau yang positif maupun yang negatif, itu diberikan kepada Allah, ya, itu hanyalah apa? Kalau saya mengatakan Allah itu maha suci, maha adil, maha kuasa, maha kasih, maha esa, itu hanyalah apa? Nama-nama yang diberikan manusia kepada Allah itu hanyalah proyeksi dari pikiran manusia. Tapi Allah itu maha adil nggak? Ya bukan, Allah itu ya Allah, gitu aja. Allah itu bukan maha adil. Oke? Iya, kok bingung? Hartono yang mana? Ini atau ini? Ya enggak. Allah itu maha adil atau Allah yang kita imani? Ya kan? Ya udah. Makanya Gregorius mengatakan, ya Allah itu akhirnya apa? Ya akulah dia gitu. Kecuali dia adalah dia gitu aja. Dia adalah dia, akulah dia. Ya kan? Nah, jadi kalau saya katakan Allah itu kasih, Allah itu roh, Allah itu maha adil, maha suci. Itu hanyalah apa? Iya, proyeksi manusia, pikiran manusia tentang Allah. Tapi itu bukan Allah. Ya, oke. Berarti Pak, ada salah satu misalnya kita kan ada juga di Al-Quran ada salah satu ya Pak. Kan itu sebuah pandangan atau sebuah pikiran. Ya nggak salah, itu bukan Allah tapi itu hanya proyeksi manusia tentang Allah. Itu pengetahuan tentang Allah namanya. Pengetahuan tentang Allah, Allah itu punya atribut, Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu kuasa, kan gitu kan? Adil, kuasa, kasih dan segala macam itu hanyalah apa? Nama-nama positif kan? Atau sifat-sifat positif yang diberikan oleh bahasa manusia. Tapi apakah Allah itu kasih? Hah? Kita nggak ada yang tahu, nggak bisa. Kita nggak bukan Allah itu bukan kasih. Allah itu bukan kuasa. Allah itu bukan ya itu nama negatifnya lagi kan. Allah itu bukan panjang, bukan lebar, bukan besar, bukan kecil, bukan luas, bukan dalam, bukan kasih, bukan roh, bukan segala macam. Oke? Ya, jadi baik nama positif maupun nama negatif itu semua adalah keterbatasan bahasa manusia mendeskripsikan tentang Allah. Ya Allah itu ya Allah aja gitu. Bahkan kata Allah itu sendiri, ya kita cuma bisa ngomong ya Allah.
Ini bahasa manusia, nanti kalau bahasa lain beda lagi. Bukan Allah lagi bunyinya. Kalau bahasa Inggris, God. Mana nih? Yang mana yang Allah? Ini atau ini? Ya, ya kalau bahasa Chinese, Qian. Nah, mana nih? Ya, oke. Bahasa Nias apa? Tuhan, Tuhan. Itu ketahuan. Oke. Jadi yang mana nak? Yang mana yang Allah? Ya, yang ini, yang ini. Ini semua nama, bukan dia. Oke? Oke, apa lagi? Kalau nama itu hanyalah proyeksi bahasa manusia, berarti Allah itu apa dong? Kata Nisa. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus jujur mengetahui bahwa kita memang nggak tahu apa esensi Allah itu. Kita hanya tahu sifat-sifatnya. Tapi sifat Allah itu ya bukan, misalnya nih, duhu, sifatnya lemah lembut. Emang lemah lembut itu duhu? Bukan. Itu sifatnya si duhu atau no. Ya kan? Krisman misalnya. Malas. Itu sifatnya. Tapi bukan krismannya gitu. Oke. Nah, kita jujur kita mengakui bahwa kita tidak tahu esensi Allah. Ya. Mati bukan? Internet mati. Coba. Ya. Nah, terus kalau gitu, apa novelty yang kita bisa belajar di sini? Tadi yang saya katakan ya, kita tidak bisa mengetahui esensi Allah atau hakikat Allah yang sejati itu seperti apa, tapi kita bisa tahu energinya atau sifat-sifatnya, karyanya. Nah, maka di sini dikatakan Allah itu punya esensi, tapi dia juga punya energi. Energi itulah aktivitas Allahnya yang kita bisa tahu. Misalnya Allah itu mencipta, maka kita sebut dia apa? Pencipta. Allah itu penyelamat, maka kita sebut dia juru selamat. Oh, Allah itu jadi manusia, maka kita sebut dia inkarnasi. Ya, Allah itu apalagi mengasihi, maka kita sebut dia maha kasih. Ya, Allah itu penyelamat. Nah, kita bisa tahu Allah bisa, tapi hanya melalui aktivitasnya atau energinya. Misalnya dia mencipta, kita sebut dia sebagai pencipta. Ya. Nah, jadi ada dua sisi di sini. Kita nggak bisa tahu esensi ilahi, tapi kita bisa tahu energi ilahi. Nah, kalau kita baca di sini, eh,
Nih ya. Dia yang pada dasarnya tidak terlihat menjadi terlihat melalui aktivitasnya dan dia dapat dilihat dalam hal-hal di sekelilingnya. Jadi kita bisa menjelaskan sejauh ada aktivitas Allah. Jadi dia mencipta, maka mencipta kita ini, lalu terjadilah manusia ini ada, ya. Nah, oh kita jadi tahu, oh Allah itu pencipta karena dia punya aktivitas mencipta, gitu. Dia yang di atas segala nama menerima banyak nama yang berbeda dari kita karena kasih karunia kepada kita beraneka ragam, ya. Jadi kalau Allah itu penolong, kita sebutnya Maha Penolong. Jadi tergantung aktivitasnya apa nih sama kita. Pencipta, dia menyelamatkan, dia penyelamat, dia hakim, dia dan sebagainya. Nah, nama-nama ini tidak lebih dari aktivitas Allah, tapi bukan esensi Allah. Nama-nama ini adalah aktivitas Allah yang berhubungan dengan kita. Ya, kita mengekspresikan segala sesuatu yang kita pikirkan tentang keilahian dalam bentuk sebuah nama. Misalnya tadi Allah pencipta, karena Allah aktivitasnya mencipta, kita sebut dia sebagai Sang Pencipta. Tidak ada nama yang telah diprediksikan tentang Allah yang tidak mewakili sebuah konsep tertentu. Namun tindakan-tindakan tidak memberi kita konsep tunggal tentang penciptanya. Jika saya ingin mengetahui sesuatu tentang pikiran dan kamu menunjukkan kepada saya bukit pasir yang tertiup angin atau debu yang diterbangkan angin, kamu belum memberi saya jawaban atas pertanyaan saya. Oke ya. Nah, mujizat-mujizat yang dapat diamati di alam semesta adalah dasar dari konsep teologi yang menyatakan bahwa Allah itu bijaksana, maha kuasa, baik, kudus, diberkati, kekal, hakim, juru selamat, dan terusnya. Ini karena berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. Maka kita jadi tahu. Gitu. Oke. Ya, dari sini. Nah, apa yang kita bisa pelajari bahwa sekali lagi, ini keterbatasan bahasa manusia. Apapun konsep atau nama yang kita berikan kepada Allah itu tidak bisa menjelaskan esensi ilahi, hanya aktivitas ilahi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Coba baca lagi. Doktrin Gregorius tentang konseptualisasi. Coba baca nih, Damica. Doktrin Gregorius tentang konseptualisasi. Doktrin Gregorius tentang nama-nama Allah berkembang dari teorinya tentang konseptualisasi dan nomenklatur secara umum. Doktrin ini dikembangkan untuk menentang ajaran Eunomius, tetapi tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa pertimbangan polemik memaksa Gregorius untuk mengekspresikan pandangannya secara tidak lengkap. Juga tidak ada alasan untuk menganggap Gregorius sebagai seorang skeptis atau seorang nominalis, atau untuk menyatakan bahwa teorinya tentang nama-nama berbeda dalam premis-premis dasarnya dengan sistem religius dan metafisiknya. Apa yang tampak sebagai nominalisme dalam teori Gregorius sebenarnya hanyalah konsekuensi logis dari penggunaan atribusi negatif untuk menunjukkan kekalahan. Pada dasarnya, teori Gregorius tentang nama-nama adalah sebuah elaborasi dari ide-ide Plato tentang subjek yang sama. Pandangan Eunomius sebanding dengan pandangan yang diungkapkan oleh Kratilus dalam dialog Plato dengan nama yang sama. Gregorius menganggap bahwa kata-kata adalah penentuan kecerdasan manusia, karena alasan inilah ada banyak bahasa. Jika hukum Allah memerintahkan agar nama-nama muncul dari benda-benda itu sendiri, seperti halnya tanaman yang tumbuh dari biji dan akar, tulis Gregorius, maka semua orang akan berbicara dengan satu bahasa. Menara Babel
tidak menyiratkan bahwa banyak bahasa diciptakan Allah. Ya, Dia hanya mengizinkan bangsa-bangsa untuk membedakan diri mereka sendiri dengan mengembangkan bahasa yang berbeda. Gregorius melihat bahasa sebagai produk kreativitas manusia. ya, Penemuan bahasa oleh manusia bukanlah sesuatu yang sembarangan atau berubah-ubah, melainkan melalui kemampuan alamiah dari pikiran. Allah memberi manusia karunia bahasa sebagai kapasitas intelek. ya, Dia memberi kita kemampuan ini dan kemudian kita sendiri yang menciptakan rumah, bangku, pedang, bajak, dan apapun yang kita butuhkan dalam hidup. Oke, jadi nama itu atau bahasa itu adalah kreativitas atau penemuan kecerdasan manusia untuk menggambarkan satu objek. Misalnya nih, meja. Yang mana namanya meja? Bendanya. Tapi benda ini diwakili oleh nama meja. Kita sebut ini meja. Nah, kan kalau nggak ada nama kan kita sulit. Ambilkan itu apa itu? Ya kan? Yang mana itu? Ada buku, ada. Nah, maka kita kasih nama. Ini buku namanya. Ini meja. Ini siapa yang ngomong ini spidol? Oke, ini spidol misalnya. Ini gelas. Ya. Nah, bahasa itu atau nama-nama itu inilah kecerdasan manusia untuk apa ya? Untuk apa yang dibutuhkan dalam hidup ini gitu. Oke, terus baca lagi. Kemampuan atau potensi manusia untuk berbahasa adalah hasil karya pencipta kita. Manusia dapat mewujudkan potensi ini dengan cara yang hebat dan kreatif. Allah tidak mengeluarkan gerakan fisik makhluk ciptaannya, dan Dia juga tidak duduk sendiri serta bahasa untuk mengarahkan penggunaan bahasa kita. Bahasa, suara, dan konsep-konsep yang mereka ungkapkan semuanya diciptakan oleh manusia melalui kemampuan penemuan yang dianugerahkan secara ilahi epinoia. Gregorius mengikuti Basilius Agung dalam mendefinisikan penemuan sebagai kemampuan pikiran untuk menemukan hal yang tidak diketahui dengan mencari tahu hal-hal yang dikeluarkan darinya. Dengan bantuan deduksi yang diambil dari hal-hal yang paling dekat dengan objek penyelidikan. Yeah. Penemuan adalah kekuatan kreatif dari pemikiran sebuah analisis yang lebih mendalam dari objek pemikiran. Ala-ala Alih-alih penemuan Gregorius terkadang menggunakan istilah dianoia penilaian. Ya, terus Penemuan bukanlah sekedar fabrikasi, fantasi atau keseimbangan. Nomenklatur mengendalikan sebuah objek untuk diberi nama dan segala sesuatu diberi nama agar kita dapat menunjukkannya dan agar kognisi dan pengetahuan kita tentangnya dapat dikonsolidasikan oleh karena itu nama-nama tidak mengungkap sembarangan karena jika demikian mereka tidak akan menjadi nama atau tanda. Nama-nama itu tidak akan memiliki arti dan makna. Penamaan sesuatu memerlukannya dan perencanaan. Kemampuan intelek jiwa telah diberikan kepada kita dari Tuhan. Kemudian ia mulai bergerak dan melihat segala sesuatu dengan sendirinya dan untuk menjaga agar pengetahuannya tidak kabur atau tidak tepat. Ia memberi cap tersendiri pada setiap hal. Menunjukkan cap ini dengan menggunakan suara. Iya, maksudnya bagaimana kayak misalnya muncul nama-nama. Ini diberi nama meja, ini diberi nama buku. Ini adalah kemampuan yang Tuhan kasih dalam intelek jiwa kita. Ya, jadi ini nama-nama ini nggak sembarangan bisa muncul. Kayak orang mengeracau atau menggigau
ngomong sembarangan gitu kan, kamu ngerti nggak yang dia ngomong? Nah, berarti di balik kata-kata atau bahasa manusia itu harus ada makna atau arti, nggak sekedar bunyi aja. Ya, misalnya saya ngomong ini kan kalian bisa pahami kan, karena ada artinya. Coba saya menggigau ngomong sembarangan atau bahasa roh lah orang bilang lalalala gitu kan, racau gitu, kamu paham nggak artinya? Enggak, ya. Nah, maka itu bukan bahasa. Bahasa itu apa? Kata-kata atau simbol-simbol yang memiliki makna atau arti supaya bisa menyampaikan apa? Mendeliver atau menyampaikan sebuah informasi atau sebuah komunikasi. Ya. Oke, terus. Gregorius membedakan persepsi objek dengan pengetahuan tentang objek. Ya. Tidak mungkin bagi kita selalu memiliki segala sesuatu yang ada di depan mata. Ada beberapa hal yang kita ketahui karena selalu ada di hadapan kita. Tetapi kita mengetahui hal-hal lain karena kita telah menanamkannya dalam ingatan kita. Tidak ada yang bisa dipertahankan oleh ingatan kecuali kita memiliki nama untuk menunjukkan objek yang ingin kita ingat sehingga kita bisa membedakannya dari objek lain. Iya. Jadi maksudnya ada persepsi objek, ada dengan pengetahuan tentang objek. Ya. Oke, terus Kita memberi nama karena kita perlu membedakan konsep yang kita bentuk dari pengalaman kita yang terus berubah. Nama-nama tidak perlu dan bahwa tidak mungkin bagi Allah karena kebijaksanaan dan kekuatannya. Tidak mengalami kesulitan untuk mencakup segala sesuatu yang ada dalam individualitasnya. Allah merenungkan keseluruhan dunia dan langsung memahaminya tanpa bantuan nama-nama. Sifat kemampuan manusia untuk memahami dan menamai sedemikian rupa sehingga esensi tertinggi dari segala sesuatu, bahkan benda-benda yang diciptakan, tidak dapat diketahui dan dinamai oleh manusia. Alasannya adalah bahwa segala sesuatu dikenali dalam hubungannya dan aktivitasnya, dan dalam pengaruhnya terhadap hal-hal lain. Ketika kita berbicara tentang mereka, kita tidak menunjukkan pada hakikat sejati mereka, tetapi hanya sifat dan kualitas yang dapat kita lihat di dalamnya. Nah, ini ngerti nggak? Misalnya saya ngomong meja. Nama meja itu hanya menunjukkan apa? Hah? Tapi saya nggak ngomong ini buku, tapi ini meja. Berarti di balik nama meja itu ada apa? Ada persepsi kita tentang objek, yaitu meja. Ada pengetahuan kita tentang meja. Apa pengetahuan kita tentang meja? Ya berkaki 4, gitu kan? Terus pasti bentuknya datar. Mau nggak? Ya dong? Nah, berarti di balik nama itu ada persepsi, ada pengetahuan. Nah, berarti ada sifat dan kualitas dari objek itu. Kan saya ngomong itu meja ini. Ambil meja Hartono. Kan nggak mungkin Hartono ambil ini kan. Nah, berarti iya. Hartono ambil meja. Nah, Hartono ambil gelas. Ambil gelas. Nah, kamu ambil gelas ini kan. Berarti Hartono punya apa? Dia punya persepsi atau pengetahuan tentang objek itu. Oh, ternyata gelas itu ini. Ini bukan gelas. Apalagi ini kan gitu kan. Nah, terus ada sifat atau kualitas dari kata gelas tadi. Oh, sifatnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Yang namanya gelas seperti ini gitu ya. Oke, nah ini yang tadi dibaca ada Mica itu. Paham nggak? Oke, lanjut lagi.
Kita tidak mengetahui hakikat segala sesuatu karena dasarnya Nah, tapi kita nggak tahu yang disebut meja itu yang mana sebetulnya. Ini meja. Ini meja. Nanti meja ada ukurannya bulat lagi. Kayak meja di dapur kalian aja bervariasi ya kan. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang persegi. Jadi yang meja itu yang mana? Hah? Hah? Nggak bisa connect tuh. Oke, nggak apa-apa ini aja. Oke, jadi